4 gaya konflik yang mana sesuai dengan kamu? Konflik. Tidak peduli bagaimana kita memandangnya, kita semua pernah berada di masa konflik pada suatu saat. Ini bisa terjadi dengan anggota keluarga, teman, orang-orang yang di kerjaan, dan bahkan dengan orang asing. Namun, pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa konflik tertentu berkobar menjadi pertempuran penuh sedangkan yang lain hanya pada begitu saja? Nah, kebenarannya, setiap orang memiliki kepribadian unik mereka sendiri. Kita semua menangani situasi yang menekan dengan cara yang berbeda. Ketika berurusan dengan konflik, kita cenderung beralih ke perilaku tertentu yang mencerminkan gaya penyelesaian konflik pribadi kita. Jika Anda ingin menangani konflik dengan lebih efektif dan menemukan solusi yang saling menguntungkan, penting untuk memahami gaya penyelesaian konflik Anda sendiri dan mengenali gaya penyelesaian konflik orang lain. Jadi, mari kita telusuri dan cari tahu di mana gaya konflik kamu. 1. Menghindar. Beberapa orang sangat menghindari konflik dan lebih memilih untuk menghindarinya sama sekali. Mereka mungkin meremehkan masalah atau berpura-pura bahwa masalah itu tidak ada, daripada menghadapinya secara langsung. Nah, ada beberapa sisi positif dalam menghindari konflik. Ini dapat mencegah terjadinya pertengkaran dan membantu menjaga hubungan yang harmonis. Ini juga memberikan waktu kepada orang-orang untuk memikirkan perasaan mereka dan merumuskan tanggapan yang berpikir matang. Namun, ada beberapa sisi negatif juga. Menghindari konflik dapat berarti masalah tidak terselesaikan dan komunikasi terganggu, yang dapat merusak hubungan. Hal ini juga dapat menciptakan ketegangan dan membuat orang merasa tidak nyaman satu sama lain. Dan, jangan lupakan bahwa menghindari konflik berarti melewatkan kesempatan untuk belajar dan tumbuh dari situasi sulit. 2. Menyatu. Orang-orang dengan gaya penyatuan cenderung kooperatif dan bersedia mengorbankan untuk mencegah konflik. Sisi yang cerah, penyatuan dapat membantu menjaga hubungan dengan memprioritaskan kebutuhan dan keinginan orang lain. Ini menciptakan suasana yang murah hati dan baik yang berkontribusi pada lingkungan sosial yang positif. Selain itu, menjadi penyatu dapat membantu mengembangkan rasa komunitas dan kerja sama tim, yang sangat baik untuk situasi kelompok. Kekurangannya adalah bahwa penyatuan dapat mengarah pada kurangnya asertivitas, seringkali mengorbankan kebutuhan dan keinginan sendiri. Ini juga dapat menyebabkan frustrasi dan kebencian jika seseorang merasa bahwa prioritas mereka selalu diabaikan. 3. Bersaing. Mereka yang menunjukkan gaya ini cenderung memprioritaskan kebutuhan dan tujuan mereka sendiri daripada kebutuhan dan tujuan orang lain. Aspek positif dari bersaing adalah memungkinkan orang untuk menyampaikan kebutuhan dan keinginan mereka, yang penting dalam situasi tertentu. Ini bahkan dapat membuat seseorang terlihat lebih percaya diri. Bersaing juga dapat mendorong pertumbuhan pribadi dan mendorong individu untuk menghadapi batas-batas mereka. Namun, di sisi negatifnya, ketika seseorang menjadi terlalu kompetitif dan terfokus pada kemenangan semata, hal itu dapat menciptakan rasa agresif dan permusuhan. 4. Kompromi. Ketika berhadapan dengan konflik, beberapa orang sepenuhnya berusaha menemukan titik tengah. Mereka fleksibel dan terbuka untuk berkompromi. Hal baik tentang berkompromi adalah menciptakan rasa keadilan dan keseimbangan serta mendorong kerja sama dan komunikasi untuk mencapai hasil yang dapat diterima bersama. Tetapi terkadang, berkompromi bisa sedikit mengecewakan. Orang mungkin merasa bahwa mereka mengorbankan terlalu banyak, dan hal itu bisa membuat mereka merasa tidak puas. Selain itu, ketika terlalu fokus pada menemukan titik tengah, seseorang mungkin lupa memperjuangkan kebutuhan mereka sendiri. Jika Anda merasa video ini membantu, berikan like dan share dengan teman-teman Anda, agar kami bisa terus membuatnya. Untuk video lainnya seperti ini, tekan tombol subscribe, dan jangan lupa klik tombol lonceng.